Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa summa qala adan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Bapak Ketua Umum IKS beserta pengurus IKS Provinsi Bengkulu yang kami hormati, Ketua IKS Kota, Ketua Jurai dalam lingkungan IKS yang kami hormati, hadir juga Ketua IKM Kota, IKM Benteng yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi berpesan kepada temannya, kelak kalau tidak ketemu aku nanti di surga, kok indak basuo jo ambo di sarugo. Bahasa Arabnya seperti itu. Tanyo jo Allah dima ambo. Habis itu menangis Ahmad Jauzi. Kalau nanti tidak melihat aku di surga, tolong tanyakan dengan Allah, di mana Ibnul Jauzi. Betul. Apa maknanya? Ternyata kehadiran kita ke sini ini adalah mewujudkan persaksian yang kelak mungkin dicari Ustadz UJH tidak ada, dicari Buya Julisman tidak ada, di mau rangkok kata malaikat Malik aku tampil Ustadz gadang di neraka mana serupa itu. Inyo ceramah deh ba amplop rupanya tidak ikhlas ceramah ini, jadi tidak dikasih amplop. Wallahi tidak usah lah Pak Ketua, isinya aja, kasih isinya aja. Apa maksudnya? Nanti kalau saya dengan Julisman tidak ada di surga, bapak-bapak tanyakan di mana UJH, di mana Julisman. Itulah sapaan sahabat namanya. Wih, ada orang kemenang provinsi Haji Al-Bahari, lupa disapa tadi. Ini semua akan mendatangkan sapaan. Pak Ketua IKS nanya di mana UJH, acok mengisi acara kita itu di neraka. Ya Allah, beliau pernah mengisi acara kami, kami pernah buka puasa bersama, kami pernah tarawih bersama. Akhirnya diangkat
Itulah syafaat sahabat. Jangan dinilai sepele pertemuan seperti ini, Pak. Luar biasa. Maka bersyukur orang yang punya waktu, mau memanfaatkan waktunya, dan besar badannya menutup orang lain. Awak tak lihat nih. Itulah kalau kawan. Nah, maka yang kita syukuri ini bukan cuma rezeki, sebab rezeki itu tidak pernah terputus. Yang kita syukuri itu bukan cuma sehat, insya Allah sehat. Yang kita syukuri ini punya waktu dan sehat, mau bersilaturahim. Nah, alhamdulillah ini terwujud, walaupun ibu-ibu sambil ngobrol. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang singkat model ini tidak mungkin saya menceritakan, mensejarahkan tentang pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tetap mengacu kepada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu memang ada tauladan yang baik. Ngapo? Pak Ketua ngomong kurang dari 1 jam, kurang dari orang 30, terkumpul duit 10 juta. Alhamdulillah. Waktu kemarin, waktu yang akan datang belum tentu. Bisa jadi orang 100 tidak terkumpul duit 5 juta. Situasi berubah, kondisi ekonomi tidak sama. Maka itu kadang-kadang yang elok berubah buruk, yang buruk pantas dipuji, yang kayo pelit na'udzubillah, yang pas-pasan sedekahnya tidak pernah putus. Nah ini jadi apa yang bisa kita pedomani? Memang yang kita pedomani adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh Bapak Ibu. Maaf ya, kita bangga punya artis Lesti, no di smackdown oleh Rizky. Ya Allah, kata kita, kurang ajar lanang nih gitu. Diadu oleh Lesti ke Polres. Yes, kata kita, makan tuh kerja. Nih dicabutnya pengajuan. Kata kita, 2 hari sudah itu muncul di WA, rambut Lesti labasan. Iya salam. Mangga sarupa iko, kita manusia Pak. Itu. Apa Rasul bukan manusia, tapi dia memang tauladan yang luar biasa. Itu. Nah, maka dalam kesempatan ini saya bukan memuji Pak, banyak organisasi ini. IKBI ADO, Ikatan Keluarga Batak Muslim Islam. ADO IKJPP, Ikatan Keluarga Jangpat Pelutlai, saya anggotanya. ADO IKSS, Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan. ADO PMJB, Persatuan Jawa Masyarakat Jawa Bengkulu. IKS ketek tapi punya gedung besar. Apa yang terjadi? Karena kompak, karena silaturahim, karena memikirkan orang lain. Andai kata kompak ini bisa dipertahankan sampai 2024, pacak 1 anggota dewan untuk provinsi. Iya. Cuma sayangnya pas waktu pil nih, pemilihan, kita tidak kompak.
Allahu Akbar itu. Nah maka silaturahim itu nilainya luar biasa. La yadkhulul jannah mangqati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Lalu bagaimana kita mencontoh Nabi? Apa yang perlu dari contoh Nabi? Nabi buat pengakuan yang teramat jujur. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata akhlak ini memang rusak sejak daripada zaman Rasulullah dulu itu. Dan ini dalam sejarah sambung menyambung. Saya baca sejarah Nabi Nuh itu Pak, umur Nabi Nuh dan umatnya itu 950 tahun. Buka surat At-Taghabun ayat 14. Tuhan ngomong umur Nuh dengan umatnya 950 tahun. Kalau dia PNS 700 tahun PNS, ditanya 8 sunah lun, 200 tahun lagi. 500 tahun PNS ditanya pensiun belum, 200 tahun lagi baru pensiun. Tapi kafir na'udzubillah, Allah rendam dalam banjir. Allah kasih nama banjirnya At-Tufan. Ibu tahu berapa lama banjirnya? 6 bulan. Banjirnya Nabi Nuh itu 6 bulan. Yang hidup itu cuma yang ikut kapal Nabi Nuh. Nah sebagian dari yang hidup itu, itulah kita sisa-sisanya. Itu pun dalam surat Nuh ayat 5, 6, 7 bukalah. Nuh berdoa, ya Allah, sikak di kapir oh kabis kete sih. Bahasa Nuhnya seperti itu. Ya. Itu Nuh bagian lubuk durian. Ya Allah, yang kafir-kafir itu musnahkan semua. Sebab kalau dia masih hidup masih akan kafir tulah ada. Allah kabulkan doa itu. Tapi nyatanya sampai sekarang masih banyak yang kafir, lupa diri. Nah, membenahi akhlak ini ternyata tidak mudah. Itu. Karena tidak mudah itu memang tidak bisa sekaligus. Itu. Lalu kita ingin akhlak ini bagus. Macam mana supaya dia bagus? Mesti paham apa itu akhlak. Kita cari literatur dari berbagai pengertian akhlak, ternyata beda-beda Pak. Itu. Kata kamus bahasa Indonesia, akhlak ini perilaku. Di pengertian yang lain ada lagi adab. Yang di sini tingkah laku. Yang itu lain lagi. Tapi kesimpulannya akhlak itu kondisi psikologis, kondisi kejiwaan. Ada yang tidak nampak dalam hati, ada yang nampak. Yang tidak nampak ini kalau tidak kuat agama bisa sirik dia. Ngapa bisa sirik? Tersenggol gelas, pang jatuh pecah. Onde mande patandu apa ko? Manga sarupoki ko ya Allah. Padahal lakinya lagi keluar negeri. Itu. Ada orang bangun pagi-pagi menetes air mata. Manga menangini. Awak mimpi semalam. Lapeh gigi bawah kau. Apa hal lepas gigi bawah terkait dengan mimpi kita? Itu mimpi lah kita kaitkan dengan mati keluarga kita. Itu tidak benar. Itu akhlak orang dulu, orang kini tidak lagi. Nah, akhlak yang keluar namanya sopan santun. Sopan santun itu perilaku baik yang muncul. Maafnya. Kayak misalnya kita tanya dengan orang Jawa gitu, Pak De, kalau Unip tuh arah mana? Moga mereka cak itu orang Jawa. Cak itu yang tuh.
Itu bukan dibuat-buat, memang model itu dia. Orang Bandung kita tanya, itu, Kang, pekik nyaring kata orang tuh di mana? Di sana, lurus, belok ke kiri, lurus saja. Itu. Maaf, coba kita tanya orang gitu. Kata orang kota tua yang baru dibangun tuh di mana? Sesuatu yang memang tidak dibuat-buat itu memang keluar dari hati. Nah, ini yang harus kita benahi itu. Saya sering katakan juga, orang Bandung pagi-pagi pergi, kita tanya, badai ka mana atau ka Karejo katanya. Orang Medan pergi, tu dia lah kata Karejo. Orang Jawa ajeng tangguh di tempat nyambut gawe. Coba orang kita tanya, kemana kunjung? Tidak, ke sekolah. Tidak jelas yang gitu. Itu kan ungkapan dari dalam yang keluar. Ini akhlak. Apa segonya kita ngomongnya? Nak ke pasar, nak ke pekan, ada nak kantor. Sudah itu. Nah, akhlak ini sesuatu yang memang keluar dari hati dalam perilaku sehari-hari bagus. Konyolnya ada akhlak tuh pacak dibuat-buat, sopan santun tuh pacak dibuat-buat. Bahasa agamanya tahalluk. Tahalluk billah kata orang Arab. Berbuat baiklah karena Allah. Nah, orang yang berbuat baik tahalluk ini belum bisa dikatakan sopan santun karena dia baru belajar berbuat baik. Misal kita nak buat acara Maulid Nabi, kau butuh makan kau, makan sadonya lah itu. Ada yang siap seluruh nasi gulai, aku yang siap, kata Pak Kamal. Itu akhlak. Tapi kalau kita tanya, macam mana Pak Kamal bisa tak? Mau usahakan, insyaallah baca. Itu tahalluk. Di bawah tahalluk tu ada lagi namanya basa-basi. La basa-basi. Apa basa-basi itu? Kita makan di warung makan. Ada kawan, kan le nyo nengok ida akan le. Itu basa-basi. Ida ngecek, ida lemah. Nak ngecek piti kurang. Di mana beda akhlak sopan santun? Sopan santun dibuat-buat, tahalluk dengan basa-basi. Di rumah makan tadi misal, yang basa-basi itu tadi, kau makan, kawan lewat. Kan. Ya. Kalau yang tahalluk, sopan santun dibuat-buat tuh, sila makan lu. Memang diajarin. Alah kenyang. Minum. Indah awak dah capek. Itu. Ngopi. Indah. Itu serius kok ya, memang dia ngajaknya. Itu baru berbuat baik. Orang yang punya sopan santun, yang dia panggil pelayan, dek bikin satu porsi lagi untuk taruh sini. Begitulah taruh makan. Aku lah kenyang. Alah, ikut siapa makan ni kau? Iya, ngapa awak dah ngecek dulu? Aku ngecek kau dah ndak kalau. Jadi dia makan. Itu akhlak. Nah, itu kalangan kita yang seperti itu tadi jarang kita ketemu. Manggil pelayan, buat satu lagi, karena kawan baru datang. Tak ada. Yang ada baru belajar sopan santun. Nabi itu akhlaknya lebih agung dari itu tadi. Itu Nabi. Kenapa kita butuh akhlak ini? Malu kita ngecek sebagai umat Islam kalau solat 5 waktu tidak cukup. Bainar rajul wa bainar kufra tarkus sholat. Beda muslim dengan kafir tuh mendirikan sholat. Kita sholat aja tidak, cuma kita ngecek muslim. Itu akhlak kepada Allah. Allah menurunkan Islam ini dengan sesempurna bentuk dan ditata sedemikian rupa, luar biasa itu. Sehingga Islam menata kita dengan berbagai macam bentuk yang itu sebagai wujud dari ahsan at-taqwim
prototipenya, prototipe, pilot projectnya, contohnya Nabi. Nabi nak tidur, bismika Allahumma ahya. Nabi nak tidur, dia cuci kaki dan berwudu. Nabi nak tidur berbaring dengan posisi menindih rusuk kanan. Nabi bangun, alhamdulillahillazi ahyana. Nabi nak masuk masjid, kaki kanan, Allahumma ftahli abwabar rahmati. Nabi keluar dari masjid, kaki kiri, Allahumma ftahli abwabal fadlik. Nabi naik kendaraan, bismillahi majreha, berjalan kudonya, Allahu akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Apa yang kurang dari contoh itu? Kenapa Nabi mencontohkan itu? Sesuai dengan Al-Ahzab 21. Ngapo kita gagal mencontoh Nabi? Karena ayatnya tidak kita tuntaskan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu lengkap contoh bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau nak mencontoh Nabi, syarat pertamanya liman kana yarjullah, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita indah kayo dikit lah sombong, bepangkek dikit ndak lagi bergaul. Kadang-kadang arisan kesian yang kita tiba arisan di rumah orang kayo, sampai ke peki nyaring auto parkir. Tiba di orang miskin, itu syukur kalau berkirim, kadang-kadang tidak ada kabar, di telepon tidak aktif. Ya Allah. Nah ini kita. Kenapa? Kita tidak menggantungkan kepada Allah, kita menggantungkan kepada pandangan mata kita. Mohon maaf Pak, saya ini insya Allah banyak orang kenal. Kalau saya bawa mobil, maaf, carry ke hotel terkenal, saya buka kaca, itu kata security-nya, maaf Pak, jangan parkir di sini. Silakan cari tempat parkir di bawah. Ini parkir PIM. Tapi kalau saya pergi bawa mobil Fortune atau Alphard, saya buka kaca, kata security-nya, Pak, silakan turun, parkirnya biar kami yang atur. Bukan wazakarallah, bukan liman kana yarjullah lagi ini. Apa? Liman kana yarjullahnya hilang itu. Karena kita sudah terpesona dengan atribut dunia itu. Ini Rasul tidak pernah membeda-bedakan orang, Pak. Orang Yahudi ngasih jeruk sekantong, dia minum, dia makan. Kom. Ali ada, Umar ada, Abu Bakar. Tumben kata Ali, Rasul makan tak ngajak-ngajak. Habis jeruk tu, terima kasih kata Yahudi itu. Iya saya yang terima kasih. Pergi. Kata Ali, tegalau tadi Rasul, kami tidak juga jeruk. Ketahuilah Li, jeruk yang saya makan tadi jeruk termasam di dunia. Kalau saya kasih kamu, aku takut kamu lempar ibu tu kelak. Itu akhlak Rasul, menjaga marwah ibu tu dan menjaga jangan sampai sahabat-sahabat emosi. Di Taif berdarah menyucur kepalanya. Kemana dia lagi nak bersembunyi? Ya Allah, aku nak lari kemana? Taif ini tempat aku berlindung, tapi ini yang kuterima. Turun, Jibril tersinggung, angkat tangan Muhammad, minta kepada Allah, aku lipat Taif itu dan mereka aku tindihkan. Jangan, kata, ngangkat juga tangan Nabi, Allahumma hdi qaum ya Rabb wa hum la ya'lamun. Itu akhlak Nabi, dia bergantung kepada Allah, gantungan kepada Allah. Kita lancar nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil,
Nikmal maula wa nikman nasir. Tapi tidak lancar dalam bentuk keseharian itu. Maaf, kalau kita hadir salat Jumat, di kantongnya ada duit 100, 50, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Kemana yang masuk ke celengan? 2 ribu. Persis WC terminal. Masih lumayan Pak, ada yang nyumbang. Ada yang bikinnya kotak amal Jumat tu dikiranya mobil-mobilan, digeser-gesernya bayar. Bukan mobil-mobilan itu, kotak amal isilah. Ngapo? Karena kita tidak pernah terpikir tentang rezeki kita. Kalau dikeluarkan 50, habis kelak. Kata siapa? Wa ma min dabbatin fil ardi Allah rizquha. Allah wa ma min dabbin fil ardi illa Allah jamin rezeki kita. Seluruh makhluk melata di muka bumi Allah ini. Yang kedua, wal yaumal akhir. Sore ini kita di IKS ini, tapi sore besok kita tidak jamin ada bendera kuning di rumah kita. Kata kita, kemarin datang Maulid Nabi IKS. Iyo, sakit apa? Tetelan biji salak. Ya Allah, mati gara-gara tetelan biji salak. Mati. Dasar ajalnya sampai. Wal yaumal akhir. Rasulullah berani mengikrarkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat, karena solatnya memang luar biasa. Bagi kita duha itu sunat, bagi kita witir itu sunat, bagi Rasul itu wajib. Solat tahajudnya tidak pernah tertinggal. Nah yang kita yang 5 waktu aja belum cukup. Macam mana kita nak ngomong wal yaumal akhir? Macam mana kita nak lakot kana lakum fi Rasulillah? Itu. Maka ajang silaturahim ini adalah sebagai penguat kita ini menjalankan sunnah Rasulullah, sekaligus kata Pak Ketua sebagai ajang ukhuwah Islamiyah, akhi saudara Islam, persaudaraan atas dasar sesama Islam. Maka tawasabil haq, tawasabil shawab. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang taat. Sebab kita tidak pacak ngakali Rasul seperti Ukasah. Ukasah pernah dengar haram api neraka menyentuh segala sesuatu yang bersentuhan dengan kulit Nabi. Maka sapu tangan Nabi yang dipegang oleh Ali dimasukkan ke api, tidak hendak api makannya, diangkat lagi dari api utuh. Ditanya oleh tamu Ali, kok tidak terbakar? Ini sapu tangan Rasulullah, pernah ngelap keringat Rasulullah, pernah bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Maka Ukasah, laki-laki kulit hitam cerdas itu, suatu saat subuh terakhir Rasul sholat, Rasul ngomong, kalau ada hutang piutang, mungkin ada yang tidak halal saya makan, berkenan kalian memaafkan. Ya Rasulullah, Rasul tidak pernah hutang punya kami, tapi kami berhutang pada Rasul. Nunjuk Ukasah. Rasul, iya Ukasah, kalau seandainya Rasul mecut kudo kena aku tidak ikhlas, itu hutang. Utang. Nah, Rasul waktu perang Uhud itu, aku yakin nak mencut kudo, tapi aku yang kena sakit Rasulullah, aku nak membalas. Astagfirullah, kata orang. Nengok ke belakang galau orang. Wah, rupanya gambar Rousseau. Kesal dengan Ukasah. Weh Ukasah, Rasul sakit. Dan dia peduli. Bilal ambil cambuk di rumah, dia ambil. Bilal, Fatimah nanya, untuk apa paman? Ukasah nak membalas waktu dia kena cambuk. Ya Allah paman, jangan abah lah, jangan Rasul, aku bayar anaknya. Abah tu sakit,
Tidak, Fatimah, ini urusan Rasul dengan ukasa. Umar tegak disuruh duduk, Abu Bakar tegak disuruh duduk, Ali sampai Hasan Husain tegak. Di sini mengalir darah Rasulullah. Wahai paman ukasa, cambuk saya Husain atau adik saya Hasan, terserah. Cung duduk, kata Nabi. Kau urusan Datuk dengan ukasa. Maju ukasa. Rasul sini. Rasul, kalau di atas mimbar aku tak baca cambuknya. Jadi turun Rasul. Turun Rasul. Kata Rasul, ukasa, jangan sampai Allah melaknat kamu. Jangan main-main. Tidak Rasulullah. Waktu saya dicambuk itu tidak berbaju. Jadi ya buka baju, cambuklah di tangan ukasa nih. Dibuka Rasul, itulah orang nengok body Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Begitu selesai, apalagi ukasa buang cambuknya, dia peluk Rasulullah. Apa-apa ini ukasa, kata Nabi. Nangis ukasa, siapa yang mau menyakitimu Rasul? Kalau tidak aku akali model ini, mustahil kulit hitam ini pacak bersentuh dengan kulitmu. Karena aku pernah dengar kau mengatakan, kalau siapapun kulit bersentuhan dengan kulit Rasul, haram dimakan api neraka. Aku takut Rasul. Apa kata Rasul? Kalau nak nengok ahli surga, inilah ukasa. Akhirnya seluruh jamaah tu meluk Rasul satu persatu. Luar biasa. Nah kita nengok Rasul idak, ketemu Rasul idak, makam Rasul pun dipagar. Gitu. Apa upaya kita lagi? Pertama, silaturahim sesama kita ini sebagai bentuk sahabat teman tadi. Yang kedua, yakinlah hari akhir itu adalah hari pembalasan. Yang ketiga, syarat mencontoh Nabi itu wa dzakarallaha katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Ya Allah Pak Ustaz, amo kemanggalih karajo. Kalau berzikir sepanjang hari itu, berzikir itu bukan subhanallah, 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 tapi ingat kepada Allah dalam bentuk doa-doa tadi. Olah tua Pak Ustaz, mungkin tidak lagi sanggup ngapal doa ini, doa ini. Minimal sesuatu yang baik, bacalah bismillah. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir, ikatan persaudaraan apapun bentuknya. Saudara itu asal katanya dari Sanskerta. Sau itu artinya 1000, dara itu gadis yang kira-kira berumur 17-18 tahun. Kata orang Jepang, anak daro. Yang namanya anak dara itu mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kukunya cantik, elok, galau, maka itu disayangi anak dara itu. Saudara artinya sanggup menyayangi 1000 orang. Itu makna saudara. Maka muncul pepatah, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Macam mana caranya? Dimanapun kita, apapun acara, carilah sahabat. Jangan nyari teman, apalagi nyari pacar. Apa bedanya Pak Ustaz? Teman tu 1000 orang yang datang pada kita saat kita jayo. Banyak orang datang. Yuk kumpul di Lapau Sianung, berkumpul. Pacar itu satu orang yang menyebabkan kita melupakan 1000 teman. Dimas Sianung, lagi lama buat kata kawan kan. Mampu tidak ingatnya kawan-kawan yang metenya tu kan. Sahabat itu satu orang yang masih setia dengan kita saat kita terpuruk. Itu. Maka itu tidak banyak sahabat itu. Yang banyak itu teman. Nah kita ingin supaya kita selamat di dunia ini,
perbanyak saudara, perbanyak sahabat. Kampung boleh jauh di Minang, di Solo situ, tapi di sini lebih daripada saudara kandung. Itu. Setahun balik kampung tak masalah itu. Karena bertemu di situ tetap akur, di sini lebih dari saudara kandung. Itulah silaturahim. Mustahil gedung ini tegak kalau tanpa persaudaraan yang utuh. Tinggal bagaimana menjaga gedung ini.